Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Persoalan kemiskinan adalah persoalan global. Hal ini dikarenakan hampir semua negara yang ada di dunia ini menghadapi masalah kemiskinan setiap hari tanpa henti. Walaupun kemiskinan itu sendiri telah muncul sejak zaman dahulu, namun fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini segala sesuatu yang telah dilakukan belum cukup mampu untuk menuntaskan persoalan tersebut hingga tidak tersisa lagi. Dari hari ke hari, jumlah penduduk miskin di dunia ini malah makin meningkat dan meresahkan. Sebagai suatu persoalan yang kompleks, kemiskinan itu bisa terus ada karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, satu faktor yang kiranya selalu melatar belakangi kemiskinan adalah kurangnya solidaritas di antara manusia. Kemiskinan tidak bisa diatasi karena kita sulit berbagi. Para saudara dan saudariku, persoalan yang dikemukakan tadi kiranya dapat kita temukan juga dalam pesan Injil hari ini dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan ayat 22. Sebagai sosok yang bijaksana, Yesus didatangi oleh seorang muda yang ingin meminta nasihat darinya perihal hidup kekal. Orang muda itu bertanya kepada Yesus tentang perbuatan baik yang harus dilakukannya agar ia bisa memperoleh hidup kekal. Boleh dikata bahwa pertanyaan orang muda ini sangat menarik perhatian Yesus, karena pada usianya yang demikian, orang muda itu sudah memiliki pemikiran yang progresif. Artinya, ia telah menyadari bahwa hidup di dunia ini memiliki batasannya. Sehingga selagi masih diberi waktu, ia harus memperjuangkan hidup kekal. Yesus yang melihat antusiasme dari orang muda ini pun segera memberi jawabannya. Yesus berkata bahwa dengan mematuhi segala perintah Allah, sebenarnya hidup kekal sudah ada di dalam genggaman. Namun, orang muda itu belum puas. Ia ingin agar Yesus menyebut perintah yang dimaksud. Yesus pun memberitahukan beberapa perintah dari Dekalog, 10 perintah Allah kepada orang muda itu. Bagi bangsa Yahudi, Dekalog memiliki otoritas ilahi untuk mengatur tatanan iman dan moral manusia, sehingga dengan menghayatinya secara serius, hidup orang bersangkutan sejatinya telah berkenan bagi Allah. Dalam pemahaman seperti ini, orang muda itu ternyata telah mematuhinya dengan baik. Bahkan semua dekalog itu telah diikutinya sejak ia masih muda. Maka masih adakah kekurangannya sehingga ia belum layak untuk memiliki hidup kekal? Semangat yang menggebu-gebu untuk memperjuangkan keselamatan dari orang muda ini tentu sangat patut ditiru. Namun sayangnya, Yesus mendapati bahwa orang muda itu begitu melekat pada hartanya. Saat Yesus memintanya untuk menjual hartanya dan berbagi kepada sesamanya yang miskin, orang muda itu ternyata tidak mampu untuk melakukannya. Ia lebih mencintai harta duniawinya yang fana dibanding
harta surgawi yang bakah. Maka sikap ini sesungguhnya memperlihatkan keberpihakan hatinya yang hanya mementingkan kebahagiaannya sendiri. Orang muda ini ingin sejahtera di dunia sendirian dengan hartanya, dan ia juga ingin selamat di akhirat sendirian tanpa kehilangan hartanya. Ia tampil sebagai orang yang egois. Maka betapapun ia kaya secara materi, ia sebenarnya tetap miskin dalam simpati. Sampai kapanpun ia tidak bisa mengklaim bahwa dirinya telah mengasihi Allah, karena kasih kepada Allah selalu menuntut terpenuhinya kasih kepada sesama pula. Maka dari itu, para saudara dan saudariku, bila kita juga ingin memperoleh hidup kekal, maka berusahalah untuk lebih bijaksana dalam mengelola segala yang kita miliki saat ini. Semua yang ada pada diri kita, termasuk nyawa kita sendiri, adalah kepunyaan Allah. Allah memberinya kepada kita sebagai suatu pinjaman. Artinya bahwa di balik pemberiannya itu terdapat harapan dari Allah agar kita sudi saling memperhatikan demi hadirnya kebahagiaan bersama. Keselamatan itu memang pertama-tama ditujukan kepada tiap pribadi, tetapi itu bukan berarti mendukung hadirnya egoisme. Allah memanggil kita untuk selalu bersama, baik di saat ini maupun nanti, sehingga keselamatan juga berdimensi komunal. Karena itu, mari kita saling bahu-membahu untuk memenuhi surga yang telah dijanjikan kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian.